Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan merenungkan firman-Nya dan mengawali renungan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam kehidupan ini kami banyak kesalahan. Kami banyak melakukan yang tidak benar. Mohon Engkau ampunkan kami. Berikan kami kemenangan untuk menjalani kehidupan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Setelah 6 kali berturut-turut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita bahwa kita dibenarkan karena iman, dan kita tiba pada bagian yang ketujuh yang sebenarnya masih ada lanjutan dari hal itu. Namun untuk memudahkan, saya akan memberikan subtema bagi kita bagaimana kita berkemenangan melawan dosa. Dan saya akan bacakan bagi kita dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang seharusnya kita renungkan bersama sampai pada ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam penjelasannya Paulus senantiasa menjelaskan bahwa kita dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena Taurat, bukan karena sunat, bukan karena amal. Tapi semua kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Saudara, tatkala dia memperkatakan hal yang demikian, maka kemungkinan akan banyak orang yang menentangnya. Sebagian orang akan menentangnya dengan mengatakan, kalau kita dibenarkan karena beriman, maka marilah kita hidup suka-suka. Karena toh kita akan dibenarkan bukan karena melakukan Taurat. Jadi ketika kita menentang Taurat sekalipun, kita beriman kepada Tuhan dan kita akan selamat. Hal-hal selanjutnya mungkin akan mereka pertentangkan adalah bahwa ketika kasih karunia dijelaskan bahwa setiap orang yang diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena Taurat, maka mereka berpikir semakin banyak melakukan yang menyimpang, semakin banyak melakukan dosa, maka akan semakin berlimpah-limpah kasih karunia Allah. Itulah pandangan banyak orang hingga pada masa kini. Dan Paulus menyadari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul pada waktu itu atau pada masa itu, dan mungkin juga sampai pada masa kini. Dan kenyataannya memang hal itu terus terbukti sampai pada hari ini. Banyak orang menentang kebenaran firman Tuhan, menentang bahwa kita dibenarkan karena beriman. Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka mengatakan, jika demikian mungkin akan banyak orang melakukan dosa dengan cara sengaja, karena mereka berpikir mereka selamatkan karena beriman, bukan karena perbuatan. Maka mereka akan bebas melakukan dosa. Bahkan banyak para pendeta tidak berani mempercakapkan atau memberitakan firman Tuhan ini kepada jemaat yang mereka layani, karena dengan alasan mereka takut jemaatnya salah memahami bagian ini. Sampai pada akhirnya mereka melakukan kehidupan yang bebas, melakukan kehidupan yang berdosa, karena mereka berpikir kita selamat karena beriman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita dibenarkan karena iman. Kita diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan dan tidak dapat diubah. Dan ketika orang meragukan akan hal ini dengan pertanyaan-pertanyaan rasionalisasi mereka, sebenarnya karena mereka tidak memahami makna dan tujuan kebenaran itu disampaikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menyampaikan bagian ini kepada kita. Ketika kita baca bagian ini, sebenarnya maksudnya adalah supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Supaya kita tidak dengan sengaja atau bahkan dengan sungguh-sungguh menentang Tuhan. Ketika kita dibenarkan karena beriman kepada Tuhan, maka pada saat itu juga kita harus tahu bahwa kematian Kristus adalah kematian karena dosa kita. Dan kebangkitan Kristus adalah kebangkitan untuk kita, supaya kita dihidupkan, supaya kita diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
seorang yang telah mati bagi dosa, maka orang itu sesungguhnya tidak dapat hidup lagi untuk berbuat dosa. Itulah apa yang Paulus maksudkan sebenarnya. Saudara yang terkasih, iblis datang untuk memberitakan setiap kepalsuan, penipuan, dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Tapi Kristus datang untuk memberitakan kebenaran. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, bukankah kita tahu? Dikatakan pada kita ayat yang ketiga demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Tidak tahukah kamu? Kata tidak tahukah kamu ini disampaikan bahwa seharusnya jemaat, bahkan juga semua orang yang percaya itu harusnya tahu dengan hal yang benar bahwa mereka telah dipersatukan dengan Kristus. Dan ketika mereka dipersatukan dengan Kristus, kematian Kristus menjadi kematian untuk penebusan dosa bagi mereka. Seseorang yang telah mati tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan ketika dikatakan kita mati bagi dosa, maka jangan lagi mati, jangan lagi jatuh di dalam dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dikatakan di sini adalah kita telah dibaptiskan bersama-sama dengan Kristus. Ini sama halnya dengan kita diidentifikasikan dengan Kristus. Kematiannya menjadi kematian akan karena kita, karena dosa kita. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan untuk kita. Itulah yang sepatutnya kita renungkan bersama-sama. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan melawan dosa? Kita tahu bahwa kita telah hidup di dalam Kristus. Dan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita telah mati untuk dosa. Sehingga kita tidak boleh tunduk kepada kuasa dosa. Karena Kristus telah mengalahkan kuasa dosa. Kristus telah bangkit dari antara orang mati mengalahkan kuasa maut. Maka kita juga harus mengalahkan kuasa dosa itu dalam kehidupan kita. Kita harus berani menunjukkan kebenaran di tengah kehidupan ini. Dan kita harus memegang teguh janji kita untuk beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan dalam seluruh apa yang saya katakannya. Seluruh pernyataan dan janjinya. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah yang seharusnya menjadi cara hidup kita, tindakan kita. Yesus mati bagi dosa. Ilustrasinya Paulus katakan dengan mendefinisikan baptisan. Mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu berarti kita mati untuk dosa dan hidup untuk Allah. Jadi karena kita hidup untuk Tuhan, maka hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi hidup untuk dosa. Saudara, karena Kristus telah mati bagi kita, karena Kristus telah berkorban bagi kita, bahkan Dia bangkit untuk kita, mengalahkan maut, maka kita juga disebut sebagai orang-orang yang menang. Orang-orang yang dimenangkan karena Kristus. Jadi ketika kita telah dibenarkan, ketika kita telah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pada hari itu juga kita menjadi orang-orang yang telah dimenangkan. Dan kita tidak dapat lagi dikuasai oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Karena Tuhan telah memberikan kita sebuah kemenangan. Karena kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Maka hari ini berdirilah dan jalanilah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Terkadang memang kita menjadi lemah, tapi Tuhan berjanji mengangkat kita kembali. Tuhan berjanji untuk memulihkan kita, untuk kita hidup mempermuliakan namanya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membenarkan kami ketika kami beriman kepada Tuhan. Maka biarlah Tuhan menolong kami agar kami hidup Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Agar kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Agar kami hidup bukan lagi dikuasai oleh dunia ini dan dosa-dosa dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari, biarlah kita menjadi orang-orang yang telah dimenangkan untuk melakukan kebenaran. Dimenangkan untuk melakukan kemuliaan bagi nama Allah. Dan bukan untuk jatuh dan jatuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.